yang ditunggu telah tiba. Setelah melewati berbagai rangkaian proses pernikahan, kini putra bungsu Hotman Paris, Fritz Hutapea, akhirnya secara resmi mempersunting Chen Giovanni sebagai istrinya. Resepsi pernikahan Fritz dan Chen pun mengundang banyak sorotan, lantaran gemerlap kemewahan begitu terpancar dalam resepsi adat Batak yang diselenggarakan pada 16 September kemarin. Di balik kemewahan acara tersebut, ternyata ada sosok Hotman Paris yang memiliki tanggung jawab penuh atas pagelaran pesta pernikahan yang mengundang hampir 2.000 tamu itu. Bahkan, saking sibuknya Hotman, dirinya pun sempat dianggap beralih profesi, yang awalnya pengacara, kini menjadi wedding organizer di acara pernikahan Fritz. Lantas, seperti apa curhatan Hotman Paris mengenai tanggung jawabnya di acara pernikahan Fritz kemarin? Ya karena saya mau tidak boleh ada terlalaikan. Jadi semua saya kemarin pulang dari Bali langsung tiap pagi jam 7 rapat di kolam renang saya. Dari mulai tempat duduk pun semua harus. Kadang-kadang pegawai itu karena dia bukan pemilik, jadi saya cuek-cueknya aja gitu loh. Jadi ya itu harus benar-benar kita jaga nama baik. Jadi memang benar-benar semua di orang lain yang kerja, tapi gua awasin, bukan EO-nya saya ngawasin habis gitu loh. Ya, itu gaya kerja saya memang perfect, itu aja. Ya. 2.200. Ya, sibuk karena tanggung jawab. Gitu loh. Bukan karena mau pesta, gua mau pesta mah di klub atau di Atlas satu. Ya maharnya sih, ya itu yang apa yang di Bali kemarin kan besar itu. Karena orang Chinese ternyata maharnya bukan seperti orang Batak. Kalau orang Batak kan uang cash. Kalau orang Chinese harus dikasih berlian, dikasih gelang, dikasih ini, terus tasnya segala macam, belum lagi uang cash. Jadi memang, tapi ya itu untuk, kan saya dapat rezeki, ya saya nggak mikirin itu. Ya konsepnya, ya adat itu seluruh besan diundang, besan dari abang kita pun diundang, besan dari adik kita pun diundang. Kemudian saya gabungkan sama resepsi. Kenapa saya gabungkan? Karena kalau dipisah, resepsi itu di hotel bintang 5, kayaknya cuma salaman doang pulang kan. Sementara adat Batak nggak bisa di hotel karena harus 1 harian. Jadi ya ternyata strategi gue itu cocok gitu. Jadi adatnya jam 11, pesta nasionalnya jam 12. Jadi cocok benar dan semuanya terisi gitu loh. Ya. Jadi nggak ada beda dengan pesta adat Batak lain. Cuma hanya bedanya ditambah dengan adat nasional, resepsi nasional itu aja. Kalau adat, WO-nya itu keluarga. Makanya di acara kita ini di Jakarta, aku bisa ngomong WO-nya itu bapak saya sendiri. Karena memang dari souvenir nikah, bapakku yang pilih warna, cateringnya berapa, apa aja, isinya apa aja, dekornya aja dia ikut tuh. Yang ini, dari segi artisnya siapa, dari ya semuanya dia lah. Memang kalau orang Batak itu, memang kalau orang Batak pernikahan adalah bukan acara anak, acara orang tua. Enaknya sih kita udah di zaman modern kan, dan keluarga sih bukan Batak totok dengan arti zaman dulu lah ya. Memang ada arti melangkah di dunia Batak juga, dan hal tersebut sudah saya lakukan dengan saudara saya. Yang penting minta izin, ada permintaan barang, diberikan barang, selesai. Itu nggak ada patokannya apa barangnya. Yang penting secara dasar yang minta izin dulu lah, dan aku sudah lakukannya. Dan kapan ya itu udah nggak inget sih. Ya lega sih, capek sih pasti. Cuman ya seru juga sih, maksudnya something different lah ya. Biasanya kalau kita ke pernikahan kan biasa resepsi, terus sekarang ada adat Bataknya, ya lumayan seru juga. Kalau aku masih enak, kalau dia dari jam 1 pagi. Aku aja telat bangun, tapi tetapnya pagi 4:30 lah. Nanti saat beres, jadi 1 ini udah udah hampir 24 jam ini. Pasti ya langgeng, harmonis, tentram dan tentram lah. Bicara soal kemewahan, tentu acara pernikahan Fritz kemarin digadang-gadang menjadi salah satu gelaran resepsi termahal di tanah air. Diprediksi merogoh kocek hingga miliaran rupiah hanya untuk resepsi. Hotman Paris nyatanya masih bisa bernafas lega, lantaran dirinya mengaku mendapat untung di pesta pernikahan sang anak.
Secara terbuka, Hotman yang memberanikan diri mengspil biaya yang ia keluarkan selama pernikahan Fritz, ternyata biaya tersebut tak sebanding dengan hadiah dari para kerabatnya yang berprofesi sebagai konglomerat. Dalam sekejap, Hotman yang punya acara justru mendapatkan sebuah gift berupa uang 1 miliar rupiah dari kliennya yang berprofesi sebagai konglomerat. Biayanya sih besar banget, tapi aku nggak kerasa. You percaya nggak? Saya tiba-tiba dipanggil konglomerat yang ada satu, tiba-tiba pas pulangnya, lu tahu nggak berapa dikasih? Hah? Ada yang ngasih 1 M. Hanya dalam satu malam saya dapat 2 miliar dari konglomerat. Belum lagi konglomerat lainnya. Pokoknya walaupun saya udah siap, saya anggarkan ini 5 miliar, tapi saya dapat lebih dari situ. Ya saya sih nggak hitung-hitung modal, tapi karena klien saya itu semuanya bukan rezeki, karena memang klien saya itu semua sangat akrab, loyal, dan sudah tahu pengabdian gue selama ini. Ada dua klien gue yang top konglomerat ya. Yang satu itu Pak Tahir, Bang Mayabada, itu raja rumah sakit juga. Satu lagi Chandra Asri yang Barito Group, Prayogo Pangestu. Ya itu konglomerat, nggak tahu lagi hartanya. Itu tadi tinggal dorong aja gitu. Jadi nggak mikir lagi. Memang tanpa itu saya nggak mikir soal biaya, ini mah uang kecil gitu loh. Tapi tanpa sadar malah yang gue dapat lebih dari situ malah. Saya nggak mengatakan itu untung karena memang saya nggak mengharapkan, nggak minta, tapi tiba-tiba disuruh datang. Ada yang ngasih dolar 1 gepok. Saya nggak hitung lagi. Kayak misalnya bosnya Sinarmas itu yang perusahaannya ratusan. Tiba-tiba saya disuruh datang kayak Grand Hyatt kemarin, disuruh anak buahnya, ada apa nih? 1 bungkus besar, dolar semua. Kamera Bapak. Aku ngelihatnya memang dia nggak siap. Kan memang di bidangnya, usahanya memang paling jago, paling top lah. Tapi kan kalau ngurus anak nikah kan siapa sih yang siap? Ya jadi memang makanya dia untuk mengurus nikahnya ini, pengacara dia 8 menjadi pengawas untuk acara ini. Pertama kali sih memang ya siapa sih yang siap anaknya nikah. Walaupun saya punya usaha 5, saya memang sudah siap nikah. Tapi memang dari segi umur memang ya saya paling bungsu bahasanya kan, si Ucok panggilannya kan. Tapi kan kalau udah takdirnya kan masa nunggu terus. Kalau takdirnya ditungguin kan hilang dong. Sesudah saya sukses sebagai pengacara, saya pengacara sudah hampir 38 tahun. Saya sudah punya semuanya. Dan saya sudah berprinsip di hari tua saya, walaupun belum tua-tua amat, saya mau menikmati hidup sepuas-puasnya. Tapi karena biologi saya itu selalu kerja, maka bisnis entertainment adalah salah satu yang paling cocok. Dapat duit, dapat disco, dapat clubbing, kenalan sama cewek banyak banget gitu loh. Bisa, apalagi kalau ke Atlas itu bisa 300 cewek semalam kenalan, serius itu nggak bohong. Jadi itu cocok benar. Akhirnya apa? Saya itu ingin sekali tetap kelihatan muda gitu loh, tetap kelihatan. Tapi waktu dibilang mau nikah, gue bakal kakek gitu loh. Karena dulu pun waktu saya menikah pertama, waktu istri hamil, waktu itu kan saya lagi di Australia. Saya juga bingung, kok saya bakal jadi bapak. Waktu itu saya kerja di kantor pengacara yang 700 orang pengacara. Setiap ditanya saya udah nikah, saya bilang enggak. Ditanya lagi, itu wanita kamar yang ketemu di mall di kota Sydney ya, saya selalu bilang, she's my sister, gue bilang. Itu saudara perempuan gue. Karena di sana cantik-cantik banget, bule-bule gitu. Ya tapi akhirnya waktu membuat kita pelan-pelan tobat dan menyadari. Dan memang gue selalu tobat, kadang-kadang nakal ya benar ya. Jadi kakek sekarang, akhirnya saya sudah makin menyadari bahwa semua petualangan kesuksesan itu makin dekat, akhirnya juga berakhir gitu loh. Itu aja. Kita doakan semoga cepat punya cucu. Soal berapa kan mereka yang bikin, mana gue tahu. Tapi kalau 10 setuju ya Bang? Karena gue dari mulai atas memang 10. Kakek gue juga 10. Saya 10 bersaudara. Saya anak nomor 6, makanya mobil saya semua 6.